saya sering jadi narasumber. Inilah yang paling saya paling menikmati diskusi di antara politisi. Karena mulai di atas meja, di bawah meja, di bawah belakang layar dan depan layar terbuka semua. Dan kita berharap politik seperti ini, karena ini hak publik. Artinya apa? Biar publik yang menilai. Tetapi ada poin yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan, terlepas dalam persoalan Pilgub hari ini, tapi Pilkada Sumatera Barat. Sampai malam ini kan belum semua punya dapat rekomendasi. Saya kemudian istilah Pak Budiman itu apa tadi? Mamak yang memilihan. Ya. Kalau orang sedang mesra dipisahkan mamak, laknat mamaknya itu. Iya kan? Kalau betul mesra, tetapi saat dari perdebatan ternyata tidak mesra juga ternyata. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah problem dalam pilkada yang kemudian harus dipikirkan oleh kita. Betul ada persoalan daerah, persoalan nasional. Apakah kemudian orang Sumatera Barat yang egaliter, demokratis, dan katanya lumbung kepintaran di Indonesia, kok kemudian siapa yang mau jadi pemimpin di Sumatera Barat ini tentukan Jakarta. Saya selalu kritik ini. Partai-partai, dia pengurus daerah sudah capek-capek cari suara, tetapi pendaftaran juga semuanya. Buka pendaftaran. Sehingga kemudian saya katakan, apa sih urgensinya pendaftaran? Ya kan? Yang tidak mendaftar pun kok bisa gitu. Yang ingin saya katakan adalah partai-partai di daerah harus minta hak otonomi penentuan pengusungan calon kepala daerah. Kalau enggak, saya katakan bodoh pengurus daerah kalau hanya jadi kuda pudang peluki. Apakah kemudian betul keinginan Jakarta itu sama dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat? Belum tentu. Ya, karena ya hari ini semua calon di Sumatera Barat, wali kota, bupati, gubernur, semua sibuk ke Jakarta melobi yang mengejar yang namanya rekomendasi. Dari pengalaman yang sebelum-sebelum pilkada, bisa saja rekomendasi last minute berganti. Dari pilkada sebelumnya. Artinya yang ingin kita katakan adalah, bagi saya sebagai orang Sumatera Barat adalah, tidak pas kalau kemudian kan, masyarakat Sumatera Barat dihidangkan oleh orang Jakarta. Dan ini adalah gerakan reformasi, dan termasuk PRRI dulu adalah hak minta otonomi, ternyata kemudian sentralisasi kekuasaan politik itu masih Jakarta. Dan ini yang kita kritik secara hukum. Dan kemudian pengurus daerah mengiyakan. Ini yang tradisi yang harus dirubah. Ya, artinya apa? Bagaimana orang Sumatera Barat, kalaupun pengurus partai di daerah seperti sebelum rekomendasi di Undang-Undang Pilkada yang nomor 10, itu kan dulu kan langsung diusung oleh partai politik. Hari ini kan rekomendasi. Kalaupun kemudian rekomendasinya ketua partai yang hari ini atau sekretaris hari ini tidak mengantarkan KPU, detik itu kan bisa diganti. Di undang-undang juga seperti itu. Artinya, yang perlu kita evaluasi keberadaan partai politik di tingkat daerah. Jangan kemudian otonomi ini, demokrasi di tingkat lokal ini, hanya sorak-sorak gembira, sementara kemudian penentu itu di pusat. Itu poin pertama. Poin kedua, hari ini terbuka, apa yang kemudian kami koalisi masyarakat Sumbar melawan, politik uang dan dinasti, terbuka di meja hari ini. Problemnya kan hari ini kan pertama adalah bagai mahar politik. Yang kedua adalah nego tentang siapa yang membiayai kampanye ini. Dan ini kita nggak mau sebut di atas meja. Ya. Kita hari ini di atas meja terbuka kita buka, ternyata praktek itu ada. Kalau begitu, misalnya kemudian tadi misalnya disampaikan oleh dari para politisi yang partai-partai politik ini, bahwasanya di era pertama Pak Mahyedi dan Audi itu kemudian ada nego tentang pembiayaan. Artinya apa? Saya kemudian kita juga dengar misalnya Pak Mahyedi maju Kota Padang, maju di Sumbar, kemudian ada, saya nggak benar cerita atau tidak, kita yang terlibat dalam politik Sumatera Barat dan aktivis media Sumatera Barat tahu bahwasanya tidak terlepas dari nego-nego tentang biaya politik. Dan semua partai mengalami itu. Dan ini tidak pernah kita carikan solusinya. Ya, di daerah kemudian saya lihat di beberapa daerah, hari ini di beberapa daerah problem terbesarnya siapa yang membiayai?